Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab dalam masalah takwa. Takwa berasal dari akar kata ittaqa yattaqi yang maknanya ya kurang lebih adalah berhati-hati atau yang semacamnya. Dan para ulama atau berlindung atau yang semisalnya ya. Dan para ulama ketika memberikan definisi takwa, maka banyak definisi yang diberikan ya. Di antaranya sebagian mereka mengatakan takwa itu adalah seperti engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya. Ya, apa yang akan engkau lakukan tentu berjalan dengan berhati-hati supaya tidak sampai tertusuk duri. Demikianlah takwa. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan secara simpel atau secara sederhana, takwa itu gampangnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yaitu takwa. Ya, secara simpelnya seperti itu. Maka di sini Musannif rahimahullah taala beliau akan menyebutkan beberapa ayat dan juga hadis yang berhubungan dengan takwa. Qala al-musannif hafizallahu rahimallahu taala wa nafa'ana bil mithli dunya wal akhirah wa adkhala fasya jannatihi. Allahumma amin. Babut taqwa, bab takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surat Al-Imran ayat 102. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Dalam artian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Ya, bukan keimanan yang dia adalah pelindung dari kemunafikan yang sejatinya ada pada hatinya. Benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sebenar-benarnya. Dan perintah ini menunjukkan apa? Kewajiban takwa tersebut. Ya, ittaqullah itu adalah perintah. Maka perintah memberikan faedah kewajiban. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Ya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau memberikan tafsiran terhadap ayat ini. Beliau mengatakan wa hadhil ayatu, dan ayat ini yaitu ayat fattaqullaha mastata'tum mabniyatun, itu terbangun lil muradi minal ula, untuk menjelaskan maksud dari ayat pertama. Jadi di sini Imam Nawawi ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatihi itu di ayat surat Al-Imran. Ya, ittaqullah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Apa sebenar-benar takwa itu? Sebenar-benar takwa adalah bertakwa kepada Allah dengan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Ya, maka ini adalah takwaan sebenarnya. Maka seorang tidak boleh dia misalkan ya mampu untuk menjalankan namun tidak mau menjalankan. Maka ini bukan takwa yang sebenar-benarnya. Ya, dan masuk dalam takwa sebenar-benarnya adalah ketika dia tidak mampu menjalankan, kemudian dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Maka ini takwa. Ini bukan berarti dia tidak bertakwa, tidak. Karena Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Dan ini adalah tafsiran dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapanlah ucapan yang lurus, ya. Maka ayat ini juga memberikan faedah apa? Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahannya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggandengkan takwa dengan ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Ya, karena kenapa? Karena ketakwaan seorang ya
ketakwaan seseorang bisa dilihat juga dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya. Ya, karena dalam hadisnya disebutkan dalam hadisnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW mengatakan tentang amalan-amalan yang luar biasa kepada sahabat Mu'adz, kemudian Nabi SAW menutup, ya ala duluka ala milaki dzalika kulli. Beliau menyampaikan pada sahabat Mu'adz, maukah aku beritahu penguasa dari semua amalan itu? Maka Nabi mengatakan maka Nabi SAW fa akhadha bilisanihi. Nabi SAW memegang lisannya, memegang lidahnya, lalu Nabi SAW mengatakan, kuffa alaika hadha, tahanlah lisanmu ini. Ya, tahanlah lisanmu. Maka lisan ini menjadi salah satu alarm, menjadi salah satu pertanda tentang bagaimana ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, kalau wal ayatu fil amri bittaqwa, dan ayat-ayat dalam masalah perintah untuk ketakwaan katsiratun ma'lumatun, maka banyak dan juga diketahui. Banyak dan juga diketahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki dia min haitsu, dari sisi la yahtasibu, yang dia tidak menyangka. Maka ayat ini memberikan salah satu faedah tentang faedah daripada takwa. Hasil daripada takwa. Maka di sini disebutkan di antara yang hasil daripada takwa adalah Allah akan berikan jalan keluar. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan-jalan keluar yang mungkin dia tidak akan menyangkanya. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang dia tidak sangka. Dia tidak menyangkanya. Maka ini bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di dunia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa pada Allah, yaj'al lakum, Allah akan jadikan untuk kalian furqanan, ya furqan, pembeda, wa yukaffir ankum, dan akan menghapuskan dari kalian sayyiatikum, dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang besar. Maka ayat ini memberikan faedah yang lain tentang bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah yang lain. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dalam hati hamba tersebut furqanan, pembeda. Dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Ja'alakum furqana. Faedah yang kedua, Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan dihapus. Yang ketiga, Allah akan mengampuni untuk dirinya. Allah akan mengampuni untuk dirinya. Maka ini adalah keutamaan yang besar bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, dan ayat dalam bab ini sangatlah banyak lagi diketahui. Kemudian beliau menjelaskan atau beliau menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan takwa. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa amal haditsu, adapun hadis-hadis yang ada. Fal awwalu, maka yang pertama an Abi Hurairah. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kila, dikatakan, ya Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, maka Nabi menjawab, atqahum, adalah orang yang paling bertakwa dari mereka. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kita bertanya padamu. Jadi maksudnya adalah bukan tentang masalah iman. Qala, maka Nabi mengatakan, fa Yusuf, kalau begitu Yusuf. Karena Nabi mengiranya yang paling mulia di sini pertanyaannya adalah tentang nasab, makanya dijawab Yusuf. Kenapa Yusuf? Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Yusuf ini adalah seorang nabi, ibnu Nabiillah, dan dia putra dari
seorang ayah yang dia nabi juga. Ayahnya Yakub alaihissalam juga seorang nabi. Ibni Nabilah, dan kakeknya juga seorang nabi, yaitu Ishak alaihissalam. Ibni Khalilillah, dan di atasnya kakek ya buyutnya juga seorang nabi, bahkan Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Yusuf orang yang memiliki nasab yang mulia, paling mulia gitu. Qalu, maka sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kita bertanya padamu. Maksudnya bukan tentang nasab. Jadi bukan masalah iman, bukan masalah nasab. Qala, maka Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, ya, apakah tentang tentang orang-orang Arab yang kalian bertanya padaku, gitu ya. Maka Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyati, ya, orang-orang yang terbaik dari mereka di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, adalah orang yang terbaik di masa keislaman mereka. Idza faquhu, ketika mereka mengetahui, yaitu mengetahui ilmu syariat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Syahid atau yang berhubungan dan bab adalah jawaban Nabi yang pertama tentang akramun nas, maka Nabi mengatakan atqahum, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kemuliaan seorang hamba bukan ditakar dari masalah di sisi Allah ya, bukan ditakar dengan harta, bukan ditakar dengan fisik, bukan ditakar dengan nasab, bukan ditakar dengan kedudukan, pangkat, jabatan dan semisalnya, tapi ditakar dengan ketakwaan. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian faquhu, ya, di situ dhamil qaf al masyhur, yaitu maknanya alimu ahkam syariah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat, yaitu orang-orang yang mulia di antara orang Arab, ya, ketika mereka sudah masuk Islam maka tetap menjadi mulia ketika mereka mengetahui syariat. Tapi kalau mereka tidak mengetahui syariat, dalam artian mereka tetap kafir, tetap jahiliyah, tetap musyrik, maka mereka tidak memiliki kebaikan. Atsani, hadis yang kedua, qala an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu hulwatun, manis, khadiratun, dan hijau. Ya, manis dan hijau ini adalah ungkapan menunjukkan keindahan, kelezatan dan semisalnya. Ya, sebuah kiasan. Dunia sendiri tidak bisa dirasakan manisnya dengan lisan, dengan lidah. Kalau hijaunya mungkin bisa dilihat. Tapi ini adalah sebuah kiasan bahwasanya dunia itu sangat nikmat. Ya, sangat disenangi orang. Ya, semua orang, zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal bani wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddati, dan seterusnya. Allah buat memang jadi indah, ya, bagi manusia mencintai keinginan terhadap perempuan, istri, ya, anak-anak, harta benda dan seterusnya. Ya, kekayaan ini memang dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengatakan inna dunya hilwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum, dan sesungguhnya Allah yang telah menjadikan kalian khalifah fiha, di dunia itu. Fayanzuru, lalu Allah melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian mengerjakan atau bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah dari dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah dari perempuan. Fa inna, maka sesungguhnya awwala fitnati Bani Israel, sesungguhnya awal dari fitnahnya Bani Israel, kanat fin nisa, ada pada para wanita. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Di antara pelajaran pertama, hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah dalam masalah urusan dunia. Hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah dalam urusan dunia. Ya. Dia diberikan harta yang banyak, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta itu untuk kebaikan. Jangan sampai harta tersebut menjadi hujah yang akan membuat kita dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia? Maka kita laksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta dunia. Ada zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Ya, ada zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian kita juga manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kita wakafkan, kita sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Maka ini diantara apa? Hak kita bertakwa pada Allah dalam urusan harta dunia. Termasuk juga adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mencari harta tersebut. Maka jangan sampai masuk ke dalam perut kita atau perut keluarga kita harta yang haram. Ya, harta yang haram. Kita harus berusaha menjauhi sumber-sumber rezeki yang haram. Atau bahkan yang syubhat. Tidak diketahui kejelasan halal haramnya. Ya, termasuk juga bertakwa kepada Allah dalam masalah dunia adalah tidak mengeluarkan, tidak menafkahkan, tidak menghabiskan harta tersebut untuk perkara haram. Naudzubillah, dibuat judi, minum khamr, bermain wanita, dan yang semisalnya. Ya, maka ini adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan fattaqud dunya, bertakwalah terhadap dunia. Maksudnya bertakwalah kepada Allah terhadap dunia. Yang kedua, wattaqun nisa, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Di antaranya bagaimana bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita? Yang pertama, ya, hendaknya kita berhati-hati dari fitnah wanita. Oleh karena Nabi mengatakan fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, fitnah wanita. Jangan sampai kita tergoda. Karena fitnah wanita ini sangat kuat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat besar. Wanita itu memiliki tipu daya yang laki-laki. Dan Nabi Yusuf menyampaikan dalam satu hadis, ya, aku tidak pernah melihat, ya, seseorang yang bisa mengalihkan perhatian seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi bagaimana wanita yang membuat orang tersebut menjadi leleh, menjadi tidak kuat lagi, bisa melemahkan laki-laki. Betapa banyak dalam sejarah yang ada, ya, wanita memiliki peran dia yang membelokkan laki-laki dan yang semisalnya. Fitnah wanita sangat-sangat besar. Maka Nabi SAW mengatakan di akhir hayat beliau ketika memerintahkan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk mengimami manusia menggantikan Nabi SAW, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Nabi, Abu Bakar ini adalah orang yang mudah menangis. Ya, minta ganti yang lain saja, sahabat Umar atau yang lain. Maka Nabi tidak mau, tetap Abu Bakar. Ya, tetap Abu Bakar. Ya, akhirnya Sayyidah Aisyah minta bantuan para istri-istri yang lain. Ya, dikasih tahu kan Nabi. Akhirnya mereka memberitahu Nabi, ya Nabi diganti saja seperti kata Sayyidah Aisyah. Istri Nabi mengelilingi beliau, maka Nabi SAW, inna kunna sawahibu Yusuf. Sehingga kalian ini seperti wanita-wanita yang ada di Nabi Yusuf alaihissalam, yang mencoba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dari keputusan yang sudah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka wanita memiliki fitnah yang cukup besar. Ya, maka hendaknya seorang laki-laki berhati-hati dari masalah fitnah wanita. Termasuk juga bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan wanita adalah dia memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk terhadap wanita. Ya, misalkan dia seorang kepala keluarga, maka dia punya tanggung jawab untuk menafkahi dan seterusnya. Maka ini bentuk bertakwa pada Allah. Termasuk juga mendidik anak perempuan, mendidik saudara perempuan, mendidik istrinya yang perempuan dengan ilmu syar'i, dengan kedekatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah bentuk takwa pada Allah dalam urusan wanita. Hadis yang berikutnya qala tsalitsu, dari yang ketiga, an Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau berdoa. Ya, beliau biasa berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma inni as'aluka al-huda. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, minta padamu, al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan bertakwaan, wal afaf, dan kehormatan diri, wal ghina, dan kecukupan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita, ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu diminta dari Allah. Dalam artian kita perlu berdoa untuk minta diberikan ketakwaan. Karena kita itu hamba yang lemah. Apapun kita,
apapun kita, siapapun kita tidak akan mampu melakukan satu hal kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dan dalam masalah ketakwaan pun kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk suatu hal yang penting untuk kita minta kepada Allah. Ya, kadang kita hanya memikirkan minta dunia dan semisalnya. Tapi kita lupa minta ketakwaan, minta keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW menyampaikan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Salah satu doanya Nabi, ya Allah, aku minta padamu petunjuk dan takwaan. Ya, maka di antara faedah di sini juga hendaknya seorang muslim sering membaca doa ini. Di antara doa yang hendaknya dipanjatkan adalah dia mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Baik, hadis yang keempat qala ar-rabi'u, yang keempat an Abi Tarif dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man halafa, siapa yang bersumpah ala yaminin, atas satu sumpah, thumma ra'a, kemudian dia melihat, atqalillah, sesuatu yang lebih bertakwa bagi Allah, minha, dari sumpahnya tadi, falyatit taqwa, maka hendaknya dia penuhi ketakwaan tersebut. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, maksudnya apa? Barangkali ada orang yang bersumpah kepada Allah dengan satu sumpah, ya. Kemudian dia melihat ada hal lain yang bertentangan dengan sumpahnya, yang mana itu lebih membuat ridho Allah dan itu lebih bertakwa. Maka hendaknya dia batalkan sumpahnya dan dia melakukan hal tersebut. Dia batalkan sumpahnya. Ya. Contoh kasusnya apa? Contohnya misalkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika dia mengetahui bahwa Mistah, ya, seorang yang masih kerabatnya Abu Bakar, dan selama itu diberikan jatah nafkah oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang memberikan nafkah kepada kepada seorang sahabat yang Mistah. Namun pada peristiwa ifk, pada peristiwa fitnah yang terjadi pada Nabi dan juga Sayyidah Aisyah dituduh berzina, maka sahabat Mistah termasuk orang yang ikut, ya, yang ikut ikut membicarakan tentang fitnah tersebut, ikut menuduh, ya, kurang lebihnya seperti itu. Maka setelah mengetahui hal tersebut, Abu Bakar sangat marah. Kenapa? Karena bukan marah karena pribadinya beliau, enggak. Karena marah karena ini fitnah masuk ke keluarganya Nabi SAW. Fitnah yang besar masuk ke keluarganya Nabi. Maka ini mencederai kehormatan Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Mencederai istri Nabi sama seperti mencederai Nabi SAW. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan Allah fi ahli bait, gitu ya. Ingatlah Allah dalam ahli baitku, keluarganya Nabi SAW. Maka ketika Abu Bakar tahu, maka beliau bersumpah demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Ya, kata Abu Bakar. Maka setelah Nabi SAW mengetahui hal tersebut, maka Nabi SAW menyampaikan bahwa hendaknya kamu tetap berikan nafkah saja, itu lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada ayat yang turun dan menunjukkan kalau memberikan nafkah maka itu lebih baik, tetap dilanjutkan nafkahnya lebih baik, ya, memberikan sedekah. Maka di situ Abu Bakar mengetahui memberikan nafkah, memberikan nafkah pada Mistah tadi itu lebih utama, lebih bertakwa di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau batalkan sumpahnya. Dan melanjutkan memberikan nafkah pada Mistah. Ya. Maka ini menunjukkan salah satu contoh, ya, bagaimana orang yang sudah terlanjur bersumpah, ya, kemudian dia membatalkan sumpahnya. Tentu saja kalau misalkan orang membatalkan sumpahnya, maka dia dia harus membayar kafarah sumpah, yaitu berpuasa 3 hari, atau sebelum itu dia membebaskan budak atau memberi bahan makanan pokok pada 10 orang atau memberi pakaian pada 10 orang, ya. Kalau tidak bisa baru berpuasa selama 3 hari. Itu adalah kafarah sumpah ketika dia sudah membatalkan sumpahnya. Baik, makanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahkan sesuatu yang lebih bertakwa itu menjadi ukuran untuk membatalkan sumpah atau tidak. Sumpah itu kan sesuatu yang sangat-sangat
terikat ya. Tapi ketika ada suatu ketakwaan yang lebih utama yang bisa dikerjakan, bahkan itu bisa membatalkan apa? Sumpahnya. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, dan ini hadis yang terakhir ya. Qala al-khamis, hadis yang kelima, Nabi Umamah dari Abu Umamah Sudai ibni Ajlan al-Bahili ya. Dari Abu Umamah al-Bahili, namanya adalah Sudai ya. Sudai ibni Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yakhtubu, beliau berkhutbah fi hajjatil wada', di haji wada'. Faqal, lalu beliau bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian, itu bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian, tadkhulul jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surganya Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, fi akhir kitab shalah, di akhir kitab shalah. Wa qala, dan beliau mengatakan, haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Hadis yang kelima ini ya, hadis yang kelima ini menunjukkan atau memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wasiat takwa. Wasiat takwa adalah sebuah wasiat yang memang diwasiatkan oleh Nabi SAW dan orang-orang sebelum Nabi, para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Dan bahkan itu adalah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, ya, dalam Al-Quran. Dan kami telah wasiatkan pada orang yang diberi kitab dan sebelum kalian, dan juga pada kalian, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran. Maka wasiat takwa itu adalah wasiat yang penting. Maka ketika seorang itu ingin meninggal, akan meninggal, kemudian dia ingin memberikan wasiat, jangan lupakan untuk menyisipkan takwa. Dan bukan menyisipkan, bahkan takwa ini menjadi wasiat yang utama. Memberikan wasiat apa? Diberikan wasiat pada keluarganya, bertakwa pada Allah dimanapun kalian berada. Jangan sampai meninggalkan agama Allah ini. Kerjakan ibadah, kerjakan rukun Islam, dan seterusnya. Maka ini penting, jangan hanya memikirkan masalah duniawi. Ya, ini kalau kebunku ini nanti seperti ini, urus seperti ini, rumahku nanti urus seperti ini, perusahaanku nanti urus seperti ini, pabrikku urus seperti ini, tokoku seperti ini. Tapi dia tidak menyisipkan, bertakwalah kepada Allah wahai anak-anakku, tidak ada sip-sip seperti itu. Ya, dan banyak manusia yang lalai dari seperti ini. Terlalu memikirkan dunia. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, Nabi SAW memulai dengan takwa pada Allah, kemudian menyebutkan rukun-rukun Islam dan beberapa perintah. Ya, dalam artian semuanya ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, sholat, puasa, zakat, ini ibadah pada Allah. Maka di sini memberikan faedah juga pentingnya bertakwa pada Allah dalam urusan ibadah. Pentingnya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ibadah. Ya, banyak orang yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak bertakwa kepada Allah. Maka penting, ya, ketika kita beribadah pada Allah, kita harus hadirkan ketakwaan kita. Kita harus berhati-hati. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam ibadah. Ya, tadi di awal kita sebutkan fattaqullaha mastata'tum, itu adalah tafsiran dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang maknanya adalah, ya, kalau kita mampu menjalankan ibadah, maka kita jalankan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Jangan kita tidak mengerjakannya dengan sempurna. Tapi kalau memang tidak bisa, maka kita boleh mengambil rukhsah. Maka itu bentuk ketakwaan dalam ibadah. Dan sini juga beliau menyampaikan wa'ati'u umara'akum, maka perlu ketakwaan dalam mentaati pemimpin. Ini yang orang juga, sebagian manusia, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui, yaitu dalam ketaatan terhadap pemimpin kita juga harus bertakwa pada Allah. Oleh karenanya, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk, bahkan dia pemimpin sekalipun, kalau dalam urusan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang terakhir dari hadis ini, orang yang bertakwa pada Allah dan menjalankan perintah Allah, perintah Nabi ini, dijamin mendapatkan jaminan oleh Nabi dari Nabi SAW, dia akan masuk surga. Oleh karena Nabi mengatakan tadkhulul jannata rabbikum, karena akan masuk surganya Rabb kalian. Demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallim
wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala alam.